Yuhu everyone, welcome back again with me. Oke, selamat datang di channel saya ini. Saya bernama Wayan Wiljana atau biasa dipanggil Wayan Kim. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel saya ini, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe di channel saya ini, karena saya sering upload video, seminggu ada 1 atau 2 video. Oke, di episode kali ini sekarang saya ingin berbagi pengalaman ya. Bukannya saya menggurui atau sok tahu atau bagaimana, tapi adalah pengalaman murni saya terjun ke dunia fotografi ataupun videografi. Mungkin ini bisa jadikan referensi bagi kalian yang ingin terjun di dunia tersebut. Siapa tahu ada kemiripan, dan bagi kalian yang ingin ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja ya. Saya memulai bisnis ini sekitar tahun 2017, ketika pada waktu itu saya masih belum mengerti tentang fotografi ataupun videografi. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk menyewa sebuah kamera Nikon. Kamera Nikon saya lupa serinya, kalau tidak salah Nikon D3100 mungkin. Saya menyewa itu selama 2 hari dengan harga sekitar berapa itu saya lupa juga, karena kebetulan di kampung saya juga ada sebuah event, jadi saya ingin mendokumentasikannya. Ya, cukup mumpuni lah pada waktu itu kamera DSLR. Walaupun saya harus belajar banyak ya, karena setiap brand kamera kan memiliki tombol pengoperasian yang berbeda, tapi hasilnya sih pasti sama. Dan kamera itu saya pakai selama 2 hari, dan setelah saya pakai itu ternyata cukup bagus juga ya. Akhirnya saya ingin mendalami tentang fotografi itu lagi, dan setelah saya menyewa kamera itu lagi, kamera Nikon tersebut saya kembalikan. Akhirnya 2 tahun berselang, yakni tahun 2019, ketika saya bekerja dan memiliki uang atau budget yang cukup, akhirnya saya membeli sebuah kamera DSLR pertama saya. Itu adalah hasil jerih payah saya, yakni kamera Canon seri 700D. Pada waktu itu saya membeli sekitar 5 jutaan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Lengkap dengan lensa kit 1855, satu buah baterai, tas, dan box, dan buku manual, dan lain sebagainya. Pokoknya like new lah. Akhirnya saya belajar menggunakan kamera DSLR itu. Ketika saya libur, saya jalan-jalan, saya hunting, saya belajar untuk ambil foto, ambil video, angle yang bagus, dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu resolusi 700p kalau nggak salah 18 megapiksel dan 1080 atau Full HD 30 frame ya. Jadi saya belajar untuk ambil video. Dan kebetulan karena nggak ada stabilizer di bodinya, saya akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah gimbal Zhiyun Crane 2 ya, untuk menopang kestabilan dari Canon 700D tersebut, dan sembari belajar tentang dunia fotografi. Dan pada waktu itu saya juga belajar bagaimana sih cara mengedit yang bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah laptop ya, yakni laptop Asus ROG. Ini kalau nggak salah seri GL531GD ya. Untuk harganya bisa kalian cek di marketplace ya. Akhirnya 1 tahun kemudian, ketika tahun 2020 corona menyerang dunia, akhirnya saya dirumahkan. Otomatis penghasilan juga sangat turun drastis. Pariwisata tutup, semuanya serba-serba dibatasi. Akhirnya pada waktu itu saya beralih pikiran, kalau saya diam saja tidak akan mendatangkan uang. Akhirnya saya memutuskan untuk memasang sebuah iklan jasa fotografi atau videografi di sebuah marketplace di Facebook. Akhirnya saya pasang, akhirnya ada yang respon, ada yang mengecek saya, akhirnya ada yang meng-hire saya untuk foto acara pernikahan, dan sekaligus saya belajar. Akhirnya saya ambil, akhirnya saya dapat angle yang bagus, tahu momen yang bagus, dan lain sebagainya. Saya belajar banyak hal dari sana. Kemudian ketika saya dapatkan foto dan video dengan kamera tersebut, memang saya agak repot ambil foto dan video dalam satu kamera. Pasti ada momen yang akan miss. Jadi saya harus benar-benar mengakali itu, mana momen yang harus saya ambil dan mana yang tidak harus saya ambil, karena menggunakan satu buah kamera untuk 2 fungsi sangatlah repot sekali. Akhirnya setelah saya dapat hasil foto yang bagus, saya edit di laptop, akhirnya saya upload ke Instagram, dan saya jadikan sebuah portofolio. Nantinya jika ada ya klien yang menanyakan tentang jasa saya dan kebetulan dia meminta hasilnya, saya bisa memberikan, oh ini loh contohnya loh hasil foto saya yang saya ambil dari beberapa klien saya.
Akhirnya menjelang 2020, 2021, dan menjelang di tahun 2022, ternyata kamera Canon yang saya beli itu shutternya jebol. Muncul kode error 60. Dimana kode error 60 itu yang dikatakan adalah shutternya itu main-main. Ketika saya bawa ke toko servis dan sempat saya tanyai, ternyata itu membutuhkan biaya sekitar Rp1.800.000. Wow, cukup mahal. Akhirnya setelah saya berpikir, ini kamera Canon 700D sudah fiturnya jadul, servisnya mahal pula. Akhirnya saya membuat iklan, lalu saya jual kamera itu dengan harga sekitar 1.500.000 dalam kondisi yang sudah rusak. Ya, menjadi pengalaman lah. Akhirnya 2 bulan saya tidak punya kamera, tapi iklan tetap jalan. Itulah anehnya saya, ketika ada yang meng-hire saya, terpaksa saya menyewa kamera, lalu saya job jalan. Akhirnya pas ada rezeki tahun 2022, pertengahan bulan Agustus, mungkin pokoknya 1 tahun yang lalu, saya membeli sebuah kamera mirrorless pertama saya, karena sebelumnya saya sudah searching di Google kamera mirrorless terbaik dengan budget sekitar ya under 10 jutaan lah. Akhirnya saya mendapatkan sebuah kamera Fujifilm X-T20 yang cukup bagus sih. Memang sih APS-C, tapi fiturnya sudah lebih wow dibandingkan dengan Canon 700D. Ya, karena tahunnya juga pasti berbeda ya. Sudah bisa Full HD, 60 frame, apalagi pokoknya fiturnya cukup bagus, yang sudah bisa 4K, resolusi gambar juga 24 megapiksel dan bagus pokoknya. Yang saya pakai untuk ambil foto dan video, dan job saya pun lanjut. Akhirnya puji syukur saya diberikan rezeki yang lebih. Akhirnya saya membeli sebuah kamera Fujifilm X1 yang saya pakai untuk merekam ini. Dan akhirnya saya memiliki 2 buah kamera, yakni Fujifilm X-T20 yang pertama, yang kedua X1 yang saya pakai untuk merekam ini. Akhirnya saya mempunyai 2 buah kamera atau 2 buah gear. Akhirnya saya membelikan sebuah battery grip serta sebuah lensa tambahan lagi ya. Jadi bisa dibilang memulai bisnis itu tidak segampang yang kita kira. Ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya, ada pasang surutnya. Tidak selamanya jalan itu lurus, pasti berkelok-kelok. Karena yang namanya kehidupan seperti itulah jadinya. Jadi pesan moral yang bisa saya sampaikan ke kalian di sini semua adalah belajar banyak hal. Kalau tidak tahu, kalian bisa tanya lewat Google ataupun lewat YouTube. Karena memulai sebuah bisnis fotografi atau videografi itu perlu skill. Jadi jika ingin kalian ingin memulai sebuah bisnis fotografi, kalian harus menguasai kamera itu sendiri. Jadi percuma jika kalian diberikan kamera yang bagus tapi kalian tidak bisa mengoperasikannya, ya percuma. Jadi yang pertama poinnya adalah kalian harus bisa menguasai kamera itu sendiri. Jangan sampai kamera itu membuat kalian bingung. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, perbanyak portofolio. Seperti yang saya tadi bilang, klien itu perlu contoh hasil foto atau video kalian sebelum dia itu meng-hire kalian. Bagaimana sih hasil fotonya, bagaimana sih hasil videonya. Jadi kalian harus membuat portofolio yang sangat-sangat bagus. Karena portofolio itu ibarat adalah sebuah senjata kalian ketika akan berperang. Kalau kalian tidak punya portofolio, gampang. Kalian bisa meminta foto atau video nikahan teman atau saudara kalian, namun secara gratis, tapi jangan terlalu sering ya, karena itu tidak baik untuk kalian sendiri. Dan yang ketiga, perbanyak ilmu. Harus kalian memperbanyak ilmu kalian, jangan stuck sampai di sana saja. Kalau bisa level up. Karena suatu teknologi itu akan selalu berkembang, selalu diperbarui. Jadi jangan kalian stuck dengan satu hal saja. Kemudian nomor 4, aksesoris. Ya, kamera dengan lensa standar saja sudah cukup. Akan tetapi lebih baik lagi jika kalian memiliki sebuah lensa tambahan atau lensa fix yang di belakangnya bisa ngebokeh atau blur, atau jika kalian memiliki sebuah mikrofon eksternal atau lightning atau flash eksternal ya, tapi itu sesuaikan lagi dengan budget kalian ya. Jadi jangan pernah bergaya di luar kemampuan kalian atau bergaya elit ekonomi sulit. Jadi tidak ada keseimbangan.
Jadi ini sesuaikan lagi dengan keuangan kalian ya, jangan terlalu dipaksakan. Ketika kalian datang ke sebuah acara pernikahan atau ke acara sebuah event, kalian minder dengan seseorang, wah dia itu gearnya bagus sekali nih, kameranya mahal sekali, full frame atau medium format, tapi kalian minder. Tapi enggak, itu salah. Justru dari sana kalian harus termotivasi, bagaimana sih saya harus mengabdi diri saya sendiri, orang lain itu bisa seperti itu, kenapa saya harus tidak bisa. Ya, ibarat seperti itu. Jangan pernah kena mental, karena apa yang orang lain miliki tidak kita harus ikuti, karena setiap orang itu rezekinya berbeda-beda ya. Artinya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Jadi upgrade skill kalian ya, karena skill kalian itu yang paling menjual. Dan kemudian yang nomor 5, perbanyak iklan kalian. Iklan di Facebook, Instagram, OLX atau dimanapun. Kalau perlu kalian pakai paid promotion aja atau iklan yang berbayar, karena di sana kalian akan lebih jangkauannya lebih luas lagi dibandingkan dengan iklan yang gratis. Jadi seperti itulah perjalanan saya seperti saat ini. Oke, terima kasih kalian bagi yang sudah menyaksikan video saya ini. Jika ada kritik ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama. Apabila kalian memiliki permasalahan yang sama atau yang ada yang ditambahkan, silakan juga ditulis. Karena ini merupakan murni kehidupan saya atau perjalanan saya tanpa saya buat-buat ya, tanpa saya setting. Jadi setiap orang itu memiliki perjalanan yang masing-masing yang pastinya berbeda dan bisa dijadikan pengalaman. Kalau ada yang baik silakan diambil, kalau yang ada yang buruk jangan diambil. Oke, sekian video saya kali ini. Jika menurut kalian ini bagus, jangan lupa dikasih like, share, ataupun subscribe di channel saya ini. Oke, saya Wan Winyana pamit undur diri dan bye-bye.